Halo teman-teman, ATR Indonesia. Kembali kita berjumpa di teknik histopatologi dalam perkuliahan sitohistoteknologi. Nah, teknik histopatologi ini teknik pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium patologi anatomi. Ya, biasanya meliputi makroskopis, fiksasi, processing, embedding, pemotongan hingga melakukan pewarnaan dan pemeriksaan secara mikroskopik sediaan. Di channel ATLM Indonesia, mari kita simak materinya secara ringkas sebagai berikut. Nah, beberapa proses di laboratorium patologi itu meliputi dari pemeriksaan makroskopis, fiksasi, ya kan, kemudian processing jaringan, yaitu dehidrasi bertingkat, clearing, medium antara, infiltrasi parafin dan plastik. Lalu embedding, kemudian pemotongan, ya kan, lalu nanti setelah pemotongan itu penempelan dan lakukan tekniknya yaitu pewarnaan. Nah, pemeriksaan mikroskopik kita mulai yaitu memeriksa makroskopik yang maksudnya melihat secara visual jaringan yang didapat dari biopsi atau dari operasi. Ini dilakukan oleh dokter patologi. Nah, jaringan dideskripsi, lalu sampel tadi dimasukkan ke dalam kaset. Berarti ini kan di awal dulu untuk melihat makroskopisnya. Nah, bila diperlukan maka diwarnai dengan tinta Cina, ya kan? Kalau curiga itu jaringannya itu mungkin ada proses keganasan atau ganas. Nah, kita pindah lanjut ke fiksasi. Nah, tahapan ini tujuannya agar proses otolisis berhenti. Jadi proses jaringan itu mengalami pecah atau rusak secara alami apabila dibiarkan dipisahkan dari tubuh, dia akan rusak. Nah, ini di stop, ya kan. Pertama, jaringan yang lepas dari tubuh akan mengalami otolisis. Ya, memang seperti itu ya. Fiksasi harus dilakukan sesegera mungkin agar jaringan tidak mengalami kerusakan. Nah, ada bermacam-macam larutan atau reagen untuk fiksasi ya, supaya selnya tidak rusak. Nah, macam-macam fiksasi ya teman-teman di sini bisa menggunakan aldehid, ya kan, merkurial, alkohol, kemudian oxidizing agent atau fikrat. Nah, di sini yang kita bahas adalah aldehid. Aldehid ada dua macam, yaitu formaldehid, cross-link protein ya. Kemudian penetrasinya baik tapi lambat. Nah, untuk larutan standarnya 10% BFS. Buffered formal salin. Jadi menggunakan formal dengan garam ya sebagai buffernya. Kemudian yang kedua glutaraldehid. Ini bagus untuk proses ini ya, proses EM. Fiksasinya cepat tapi penetrasinya sangat lambat. Nah, larutan standarnya itu 2% buffer glutaraldehid. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi ya teman-teman di sini, pertama buffer ya, ini penyangga pH di pH berapa dia bekerja. Kemudian proses penetrasinya, masuknya larutan fiksasi tadi. Kemudian volumenya, lalu suhu, konsentrasi, dan lamanya fiksasi. Jadi ini pengaruhnya ada 6 pengaruh yang terhadap fiksasi jaringan yang diawetkan dulu ya sebelum dilakukan uji secara patologi anatomi. Nah, kita lihat di sini buffer yang ideal itu pH-nya 6-8, kemudian otolisis menimbulkan sifat asam. Nah, jenis buffer di sini bisa menggunakan buffer fosfat, bikarbonat, kokodilat atau buffer veronal. Nah, jadi ada 4 jenis buffer. Nah, sementara untuk proses penetrasi itu tergantung dari jenis larutan fiksasinya. Penetrasi itu bagus bila menggunakan formalin dan alkohol. Penetrasi sedang itu menggunakan merkurial. Sementara penetrasi yang terjelek adalah glutaraldehid. Nah, jaringan jadi harus sangat tipis ya. Kemudian kita pindah ke volume.
Nah, perbandingan ideal adalah 10:1. Jadi perbandingannya seperti itu ya supaya proses fiksasinya berjalan dengan baik. Cairan bisa diganti atau diperbaharui ya kalau memang diinginkan. Dan di sini ada namanya agitasi ya. Sementara suhu ini bisa mempercepat proses fiksasi. Nah, jadi di bawah titik didih parafin ya idealnya. Nah, konsentrasi bagaimana? Nah, untuk konsentrasi, lowest efficiency concentration, effective concentration. Jadi, konsentrasi yang rendah itu efektif ya. Nah, misalnya kita menggunakan formalin 10%, glutaraldehyde 0,25 sampai dengan 4%, rata-rata 2%. Jadi konsentrasinya rendah. Nah, bagaimana dengan lama fiksasi? Nah, fiksasi segera ya, segera setelah jaringan tadi didapat. Kemudian jangan terlalu lama karena jaringan mengkerut, kemudian organel sel hilang. Dan di sini adalah jaringan dipertahankan dalam kondisi basah. Jadi di sini penting ya dalam hal lama fiksasi. Nah, kita pindah ke tisu prosesor. Nah, ini adalah proses kita akan memproses jaringan yang didapat tadi ya kan dengan bantuan mesin ya. Oke. Nah, kita di sini lihat dengan pertama adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi tujuannya mengeluarkan air dari dalam jaringan atau sel. Berarti air disedot ya diambil dari sel. Jadi di sini dehidrasi bertingkat dengan alkohol 70%, 95 dan absolut. Jadi 70%, 95 absolut. Absolut ini mendekati 100%. Nah, sementara aseton itu lebih cepat, bagus untuk proses manual. Nah, kita pindah lanjut ke clearing. Clearing ini membersihkan larutan dehidran. Bisa dicampur ya dengan parafin. Lalu di sini yaitu melarutkan semua unsur lemak. Jadi jernih ya. Kemudian reagen untuk clearing itu biasanya menggunakan silol atau silen. Nah, toluen bisa juga bagus tapi mahal ya, mending pakai silol saja. Sementara kloroform ini berbahaya uapnya, risikonya ya kan karena bahan kimianya lebih berbahaya. Nah, lanjut kita ke infiltrasi. Jadi memasukkan parafin atau plastik ke dalam jaringan. Pilih jenis parafin yang titik didihnya rendah ya kan. Jadi supaya lebih nyaman ya nanti pada saat proses mencairkan kembali parafin. Untuk potongan tipis digunakan plastik glikol metakrilat, metil metakrilat, araldit atau epon untuk EM. Lanjut lagi kita ke embedding. Nah, embedding ini jaringan direndam dalam parafin cair pada suhu dan waktu tertentu sehingga parafin dapat menyusup sempurna ke dalam jaringan membentuk cetakan. Ya, di sini adalah membuat blok parafin, ya kan? Nah, lalu setelah blok parafinnya jadi, lalu kita lakukan proses namanya potong. Nah, standar ketebalan maksimum 5 mikron. Lebih tipis itu lebih baik ya hasil potongannya. Nah, ini pemotongan ini tergantung dari skill ya. Kalau memang menggunakan mikrotom manual, skillnya ya yang paling penting di sini tiap ATLM berbeda. Nah, di sini bisa menggunakan pisau yang sifatnya adalah sekali pakai buang. Jadi di sini ketajaman pisau sangat berpengaruh terhadap hasil potong. Dan di sini pisau yang tajam itu adalah pisau yang dipakai tidak berulang-ulang. Jadi hanya beberapa kali atau satu kali. Jadi sekali pakai dibuang. Nah, setelah itu jaringan yang didapat tadi ya teman-teman, hasil pemotongan tadi kita proses lanjutnya yaitu penempelan ya ke kaca objek nanti. Setelah ke kaca objek lalu siap untuk dilakukan proses pewarnaan. Nah, ini ada teknik yang cryostat atau frozen section. Jadi nanti secara potong beku ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini ada beberapa prosesnya seperti yang pada gambar ini ya. Nah, apabila sudah selesai maka dilakukan teknik terakhir yaitu pewarnaan.
Nah, pewarnaan di sini menggunakan hematoksilin dan iosin. Nah, ini adalah standar pewarnaan rutin di patologi anatomi. Hematoksilin itu untuk inti, iosin untuk sitoplasma. Diawali rehidrasi dan diakhiri dengan dehidrasi. Nah, apabila ingin melakukan pemeriksaan mikroskopik, jadi menggunakan cover sleeving. Nah, di sini pemberian penutup cover ya, cover gelas pada sediaan, ya kan ditutup agar jaringan yang diwarnai tadi tetap baik dan tidak mengalami kerusakan. Jadi dilem ya bagian pinggirnya nanti untuk menempelkan kaca penutupnya di objek gelas. Nah, lalu lanjut dilakukan mikroskopik, pemeriksaan mikroskop. Pemeriksaan ini secara mikroskopis dengan mikroskop langsung atau mikroskop yang terhubung dengan lensa kamera. Jadi sehingga lebih mudah diamati di layar komputer atau laptop. Nah, jadi dengan menggunakan teknik kamera itu lebih nyaman lagi dan lebih detail, lalu mata santai dan tidak mengalami cepat lelah atau mengalami kerusakan mata ya bila terlalu lama bekerja menggunakan mikroskop. Oke, kira-kira itu saja ya teman-teman teknik histopatologi. Semoga bermanfaat dan pastinya nantikan materi-materi selanjutnya di channel ATLM Indonesia. Jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari ATLM Indonesia. Sampai jumpa. Bye.